Halo guys, kembali lagi nih di podcast interior. Nah, kali ini kita kedatangan satu narasumber yang dimana di dunia interior BINUS at Malang ini merupakan dosen yang paling ikonik. Apalagi kalau kalian tahu SOD. Oke, boleh perkenalan diri dulu Bu? Oke, terima kasih Johan dan David sudah mengundang saya ke podcast ini. Perkenalkan, nama saya Brenisa. Biasanya sih teman-teman manggil saya Bu Bren ya. Ya. Saya adalah salah satu dosen di desain interior BINUS Malang. Kemudian mungkin saya sedikit cerita tentang background saya ya. Iya. Memang saya fokusnya di interior, tapi secara khusus lagi, secara niche-nya saya lebih mengacu ke topik tentang perilaku manusia, perilaku anak-anak, terus ruang belajar yang lebih inklusif gitu. Jadi akhir-akhir ini kurang lebih 3 tahun, 2 tahun saya lebih mengulik tentang gimana ya ruangan itu, sebuah ruang itu bisa mempengaruhi pengalaman pengguna, kemudian perasaannya dan cara berpikirnya atau bertindaknya gitu. Berarti kayak kalau kita basicnya itu belajarnya ergonomi, Ibu itu kayak langsung lebih di atasnya ergonomi lagi, kayak lebih ke arah perilaku manusianya sampai spesifik itu Bu. Perilaku, psikologi, fisio gitu. Oke, ngomong-ngomong soal interior nih Bu, kita boleh tahu nggak Bu, gimana backstory-nya Ibu bisa masuk ke dunia interior, kayak mulai dari perkuliahannya gimana, sampai juga ke gimana sih kok bisa nyemplungnya ke interior BINUS at Malang Bu. Boleh nggak perkenalkan dulu Bu? Oke, mungkin agak sedikit panjang, nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa Bu, boleh banget, boleh banget. Waduh. Oke. Jadi sebenarnya saya tuh udah kenal dengan dunia arsitek dulu sih. Oh, dunia arsitek dulu ya? Bukan interior. Jadi sepupu saya ada yang berkuliah di salah satu universitas di Jawa Timur, jurusannya arsitek. Jadi dari TK atau SD saya lupa, saya tuh udah nonton sepupu saya udah ngerjain maket. Oh, maket. Kan lucu ya, bikin pohon-pohon kecil, bikin rumah-rumah kecil gitu-gitu kan kelihatannya lucu. Ini apa kok lucu? Kok kuliah asik, seru, kayak bikin mainan gitu. Nah, jadi mindset saya dari SD sampai SMA itu saya memang hanya mempersiapkan diri untuk masuk ke jurusan arsitektur. Itu toh. Jadi nggak punya pilihan lain. Gitu. Jadi saya sempat daftar 5 kali di PTN. 5 kali Bu? 5 kali dalam 2 tahun. Segitu ambisnya saya dengan dunia arsitektur gitu ya. Karena kan udah dari kecil mimpinya gitu. Terus ternyata tetap gak lolos. Akhirnya sama teman-teman, sama keluarga dan orang tua tuh disarankan untuk coba deh ke interior, seru nggak, biar rasain. Kebetulan juga ada di salah satu univ di Jawa Timur juga, itu ada program D1 interior. Biar kayak latihan dulu, seneng nggak, takutnya kalau udah nyemplung S1 kan terlalu panjang ya buat uji coba 4 tahun gitu. Jadi saya nyoba uji cobanya setahun dulu, cocok. Terus saya akhirnya daftar di ISI Jogja waktu itu. Oh, ISI Jogja. Terus keterima. Kok seru pelajarannya, mata kuliahnya, kok seru dosen-dosennya, kakak kelasnya, teman-temannya. Terus selain kuliah tuh kebetulan saya juga aktif organisasi sama lomba-lomba. Jadi pusingnya tuh nggak tentang pusing mata kuliah ngerjain tugas aja, tapi pusingnya macam-macam. Jadi seru. Ya? Jadi seru gitu. Terus saya lanjut ke S2 buat studi. Tadinya memang mau lanjut langsung ke praktisi, tapi sama dosen-dosen sekali lagi kayak disaranin coba deh kamu lanjut gitu. Jadi lanjut ke S2. Coba lanjut S2 gitu. Cuman kan mahasiswa ada ego sendiri ya. Masih pengen ke praktisi. Jadi dulu sih saya mikirnya mungkin kalau disambi kerja dan studi S2 mungkin mudah karena kan S2 hanya 2 tahun. Iya. Dan desain kan maksudnya udah mahasiswa akhir kan paling yang ngedesain-desain gitu taunya. Ternyata waktu S2 tuh banyak banget analisa macam-macam, bikin essay, bikin proposal berkali-kali. Dan keteteran kan waktu kerja di Bandung di Inere waktu itu. Tapi hanya 7 bulan atau 10 bulan gitu akhirnya resign dan lebih fokus ke S2-nya. Terus lulus pun juga nggak langsung daftar jadi dosen sih, kayak masih karena belum terpenuhi ya, kayak ego jadi praktisinya. Ya udah deh freelance dulu, terus ikut WFH dengan kantor di Jakarta, itu kantornya temen, jadi kayak lebih fleksibel juga kan cara kerjanya, sambil nunggu pengumuman
ada lowongan dosen mana sih yang buka di Jawa Oke, khususnya oke. gitu. Itu kalau tentang yang Selama berkarirnya. tapi kalau untuk tadi kenapa kok masuk BINUS, jujur itu juga disaranin temen. Jadi Disaranin temen ya Bu? jadi kayak nggak punya pilihan hidup ya seakan-akan. Cuman disarankan oleh temennya, alhamdulillahnya positif semua. Terus itu ada BINUS Malang di Jawa Timur, kan masih deket sama rumah saya ya. Oh ya udah, oke, coba daftar. Nunggu sebentar sih, 6 bulan atau berapa gitu, terus dipanggil wawancara, terus masuk. Oh, oke. Kalau selama berkarir nih Bu, kan ya kita juga penasaran kan dosen kayak selama berkarir tuh apakah ada struggle kayak mungkin pas S1 itu semester 1-nya gimana atau semester 2-nya apakah ada kendala juga gitu. Mungkin bisa jadi referensi kita, cara kita bisa keluar dari struggle-nya yang mungkin sama ya untuk teman-teman. Gimana tuh Bu? Oke, nah itu tadi triknya kalau dari saya adalah karena saya tuh memang pusing kalau hanya ngerjain tugas saja. Jadi trik dari saya adalah pusingnya ditambahin biar rasanya seru. Kalau saya nggak tahu apakah itu berhasil di teman-teman mahasiswa ya. Jadi misalkan pusing ngerjain tugas, nanti agak jenuh kita pusing ngerjain organisasi, nanti pusing lagi ngerjain lomba, jadi macam-macam. Oh, berarti Jadi nggak terdistraksi bosen. satu-satu gitu Bu. Oh, mungkin kalau saya nggak bisa ya Bu. Oh gitu ya. Kalau saya pusing ya udah ngegame gitu. Takutnya bosen kalau hanya nugas-nugas terus kan. Dan itu kan juga akan mempersiapkan kita saat nanti kita apply magang, saat kita nanti apply kerja. Jadi perusahaan itu nggak hanya nonton IPK atau nilai kalian saja, tapi juga keaktifan kalian. Apakah mahasiswa ini tuh dari kampus, dari dunia akademis itu sudah aktif dan jadi nggak terfokus ke satu hal gitu loh. Oke, berarti mengembangkan portofolio. Soft skillnya kan kita juga perlu banget ya. Iya gitu. betul. Oke Bu, setelah perkenalan diri nih, kita masuk dong ke topik yang bisa dibilang selalu dibahas setiap tahun ya, apalagi ada maba dan juga ya selalu menjadi struggle-nya anak-anak desain juga. Oke, yaitu SOD, terutama Nirmana, guys. Oke. Gimana sih pendapat Bu Brain sendiri soal mahasiswa yang merasa SOD itu susah, Bu? Oke, kenapa kok SOD seakan-akan susah? Iya. Apakah Ibu sebelumnya juga mengalami kayak SOD itu susah atau gimana gitu? Saya mau tanya balik dulu deh sama Johan ya. Oke. Apa sih itu Nirmana gitu? Nirmana sendiri kan kita taunya itu kayak pola-pola yang diulang-ulang atau seperti contohnya kayak simpelnya ada Nirmana Nirmana batik ya, Nirmana kotak itu ngomongnya apa sih Bu? Nirmana kotak itu? Apa? Nirmana balok, bukan Nirmana balok sih. Geometri. Iya, Nirmana geometri. Terus juga ada yang kita menggunakan tumbuhan-tumbuhan juga. Organik dan juga masih banyaknya lagi Bu. Nah kalau menurut saya sendiri Nirmana itu juga mengajarkan kita gimana cara merasakan sense-nya kita sendiri gitu, kayak rasa kita sendiri dalam ngedesain tuh gimana gitu sih Bu. Betul. Itu kalau Nirmana menurut Johan ya. Tapi kalau sense of design tadi atau SOD menurut Johan apa? Kalau boleh tahu. Ya simpelnya sih kita belajar untuk merasakan desain itu sendiri, kayak merasakan apa itu desainnya kita. Kayak kan kita nggak mungkin ya Bu punya desain yang sama seperti orang-orang lain gitu loh. Betul. Jadi kita belajar untuk menemukan jati diri kita dalam desain gitu Bu, menurut saya. Betul. Jadi kalau misal dirangkum dari yang sudah dibahas sama Kak Johan tadi adalah sebenarnya Nirmana itu adalah bahasa dasar dalam desain. Nah iya itu. Bahasa dasar visual dalam desain. Jadi sebelum kamu masuk ke ranah desain manapun, entah itu produk, DKV, interior, kamu harus paham banget nih tentang apa itu Nirmana. Nah di dalam Nirmana kita akan mempelajari tentang yang namanya elemen desain sama prinsip desain. Iya betul. Ya kan? Nah di elemen desain tuh ada macam-macam nih. Mahasiswa juga harus paham. Ada garis, bentuk, tekstur gitu ya. Tapi kalau prinsip kita harus kalau prinsip itu kita membahas tentang keseimbangan ritme, terus kepadatan dan seterusnya gitu. Langsung keinget semester 1 nih Bu. Nah jadi ingat ya, oke. Iya. Nah jadi secara sederhananya adalah kalau Nirmana itu adalah sebuah abjad kalau dalam tulisan. Sebelum
teman-teman di sini atau Johan ingin menulis satu tulisan yang utuh, kita kan harus belajar step by step ya. Iya, alfabetnya dulu. Kemudian dirangkai menjadi kata, kemudian dirangkai jadi kalimat, narasi, paragraf, dan akhirnya sampai jadi satu kesatuan tulisan yang utuh. Gitu Iya, kan. betul. Nah, itu adalah nirmana. Berarti nirmana itu adalah keilmuan yang sangat fundamental banget, yang sangat Iya, dasar betul. dan harus dipahami betul sama mahasiswa, karena Betul. kalau mahasiswanya sendiri nggak paham dasarnya akan kesusahan, ya kan? Iya, betul. Mungkin itu menjadi alasan kenapa jadi susah ya, Bu. Betul. Misalkan ada istilah tentang nggak kenal maka nggak sayang. Iya. Bisa jadi mahasiswanya belum kenal banget nih sama mata kuliah SOD, jadi nggak sayang-sayang banget mungkin ya sama matkul Iya. ini. Gitu. Tapi kalau dari POV saya sebagai mahasiswa ya, Bu. Apalagi saya dulu juga sempet bilang kayak, iya ya SOD ini dulu kayak susah gitu. Tapi setelah kayak semester 2-3 ke atas gitu kayak mikir, wah untungnya belajar SOD. Tapi pas pertama ya Bu, saya juga mikir, kenapa SOD susah ya? Kayak tugasnya selalu kayak setiap minggu ada terus gitu. Itu apakah memang sudah dirancang dari kurikulumnya atau gimana tuh Bu? Oke. Jadi tadi saya mau mention sedikit yang sudah dijawab sama Kak Johan ya. Tadi kan sempat menyinggung tentang kepekaan atau perasaan. Jadi sense of design itu berarti adalah kemampuan seseorang untuk bisa menangkap perasaan dan keputusan secara sadar terkait desain atau objek itu sendiri gitu ya. Jadi saat mendesain sebuah ruang, atau jangan bahas ruang dulu deh, hal yang paling sederhana aja dulu, objek, entah itu objek apapun. Kenapa ya kok saya merasa nonton desain ini tuh kayak lebih berat di sebelah kanan, ya kan? Iya. Berarti kan itu feels-nya yang muncul di kita secara nggak sadar sebenarnya, tapi Betul. itu kan ada ilmunya ternyata. Terus kenapa ya kok kalau misalkan nonton desain ini atau masuk ruangan ini kok kesannya suram, kok kesannya terlalu dingin, kok kesannya hangat, nyaman dan seterusnya gitu-gitu. Nah itu dipelajari di sense of design gitu. Berarti kalau misalkan dalam dunia interior tuh sangat penting ya Bu. Apalagi sangat penting, betul. kita kan juga harus bisa menciptakan ruangan yang comfy juga kan. Betul. Gitu. Oke Bu, kita langsung masuk ke pertanyaan kedua deh. Apakah benar SOD itu tidak cocok untuk mahasiswa yang gak kreatif Bu? Simpelnya gitu. Kan ada mahasiswa yang kreatif dan juga ya dalam tanda kutip belum kreatif aja mungkin gitu ya Bu. Apakah Ibu setuju kalau gak semua mahasiswa itu bisa masuk SOD? Oke. Tapi tadi kayaknya di pertanyaan pertama saya belum jelasin apakah susah atau belum. Oh iya, maaf Bu, ya. Jadi kalau menurut saya kenapa kok mahasiswa merasakan susah? Yang pertama adalah mungkin belum kenal-kenal banget nih sama SOD. Yang kedua adalah memang wajar kalau mahasiswa merasakan kesusahan karena ini adalah keilmuan yang cukup asing ya kalau untuk mahasiswa semester awal. Iya. Jadi ya nggak apa-apa kalau memang mereka merasa asing, asalkan itu dilatih terus-menerus sama mereka, karena kan kalau bakat atau kreativitas kan nggak muncul dengan sendirinya ya, itu kan perlu latihan terus-menerus gitu. Dan di BINUS Malang khususnya desain interior juga kami para dosen memfasilitasi teman-teman buat sering-sering asistensi. Iya betul banget. Gitu kan, jadi nggak sekali jalan langsung dapet desain bagus gitu sih. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi soal setuju nggak setujunya Bu. Berarti Ibu kan setuju kalau misalkan nggak semua mahasiswa bisa masuk ke dunia interior. Berarti ibunya ngerasa kayak susah nggak untuk di SOD ini? Apakah setuju akan mahasiswa yang ngerasa kalau SOD ini susah gitu Bu? Iya memang susah kalau untuk mahasiswa. Berarti awal. nomor 1 dan 2 sudah terjawab ya Bu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Apakah benar Bu kalau karakteristik desain mahasiswa itu bisa kelihatan secara jelas saat Ibu mengajar SOD? Kayak misalkan saya punya karakteristik sendiri, David punya karakteristik sendiri, itu benar nggak Bu? Betul, banget ya Bu. Banget. Jadi sebenarnya nggak hanya di mata kuliah SOD sih. Jadi dosen-dosen tuh bisa nonton karakter mahasiswa di tiap mata kuliah di interior desain. Mulai dari gambar teknik, iya kan? Iya, gambar teknik mulai juga dari kerasa banget SOD,
mulai dari interior drawing itu kan sebenarnya Mm-mm. karakteristik mahasiswa kan sudah terlihat. Misalkan nih ada mahasiswa laki-laki, Mm-mm. dia laki-laki tapi setiap mengerjakan selalu menggunakan warna-warna yang soft, yang pastel, Mm-mm. monokrom tapi lebih ke campur putih bukan hitam gitu ya. Iya, iya. Setelah dilihat, setelah kenal sama mahasiswanya memang orangnya lembut banget, padahal cowok Oke. gitu, kayak soft spoken banget Soft gitu. spoken banget. Kadang-kadang ya. tak tanyain kamu bisa marah nggak sih, tak gituin. Oh, Enggak oke, bu, oke. oh ya pantas ya. Gitu. Berarti tergantung pemilihan warna juga, Bu. Kalau misalkan mahasiswanya ada yang pakai warnanya ngejreng itu tandanya gimana tuh, Bu? Selama Ibu mengajar nih. Ada juga. Oke, jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang menggunakan warna-warna yang cenderung kontras atau vibrant atau ngejreng tadi ya, biasanya anak-anaknya memang lebih ekspresif, lebih berani juga kalau ngomong, itu juga terlihat sih. Oh, sebenarnya. berarti kayak psikologinya penggunaan warnanya juga ya, Bu? Yes, betul, psikologi. Tapi kan di tadi balik lagi di SOD kan kita nggak hanya ngomongin tentang warna ya, tapi kita ngomongin tentang elemen desain secara keseluruhan, mulai dari warna, tekstur, garis, titik, bahkan saat Iya. kalian menggaris, tarikan garis atau meniti gitu tuh tetap kelihatan kok karakter kalian. Apakah kalau misalkan agak nyebret tuh apa ya, misalkan nggak rapi gitu, Iya, heeh. kan juga kelihatan, oh anak ini kayaknya ragu-ragu deh karakternya, atau Berarti mungkin detail banget ya, Bu ya. Oke. betul. Berarti nih, Bu, kalau sekalinya ada yang menggunakan jasa joki kayak di tugas-tugas gitu ya. Berarti ya dosen-dosen secara nggak langsung tahu dong, Bu. Tahu dong, karena Tahu. kan itu akan bertentangan sama karakternya sebenarnya. Oh iya sih. Berarti ya hati-hati ya guys, kalian jangan ada yang sampai joki lo ya. Apalagi buat adik-adik tingkat, jangan sampai. Oke, Bu. Oke. Kita sudah ngomong soal perkenalan lah, soal SOD ya, Bu. Kalau misalkan Nirmana sendiri, Ibu sendiri, kalau misalkan kita belajar Nirmana, kalau hubungannya sama interior tuh apa, Bu? Oke, Ya. sebelum saya jawab, kalau menurut Johan gimana? Kalau saya sendiri menggunakan Nirmana itu kadang bisa kepake di ornamen-ornamen tertentu atau simpelnya kayak kita ada kolom kosong nih, kita mau kayak menggunakan warna apa atau menggunakan Nirmana yang seperti apa, atau misalkan kita punya seperti PVC kosong nih, Bu, PVC kosong yang mau kita bentuk-bentuk supaya bisa menghias dinding itu juga bisa. Kalau saya lebih ke arah menggunakannya di dinding sama lantai sih, Bu. Oh gitu, oke, Iya. baiklah. Jadi kalau menurut saya mungkin saya akan melengkapi jawabannya Kak Johan ya. Iya. Betul, kalau jawabannya Kak Johan bisa diterapin ke dinding dan lantai. Iya. Padahal sense of design atau SOD atau mungkin juga disebut Nirmana itu tuh sebenarnya diterapkan di semua elemen interior. Oh, iya, maksud saya tuh kayak penggunaan Nirmana tuh biasanya saya menerapkannya di mana? Maksudnya Johannya Iya, sendiri, oke. Iya. Oke, tapi kalau secara umum memang sense of design itu elemen-elemen desain ya diterapin di semua elemen interior. Misalkan mulai dari elemen lantai, Iya. mulai dari elemen dinding, elemen plafon, furniture maupun sampai dekorasinya gitu ya. Misalkan nih kita mau mendesain sebuah apa enaknya Retail, Bu. retail misalnya, kita akan mendesain sebuah retail yang menjual, karena saya memang fokusnya ke anak-anak, jadi saya langsung ke anak-anak gitu aja. Misal retail tentang mainan anak-anak gitu. Iya. Nah, kira-kira apa ya yang bisa diterapkan untuk bisa menarik pengunjung anak-anak biar bisa masuk ke retail itu gitu. Warna. Warna, oke, warnanya gimana biasanya? Warnanya yang jelas cerah. Terus Betul. juga secara material kita harus milihnya nggak tajam ya, Bu. Betul. Gitu sih. betul. Terus mengurangi corner-corner yang tajam juga gitu sih, Bu. Kalau saya nangkepnya gitu. Betul. Nah, dan juga bisa diterapkan ke dalam layout. Biasanya perilakunya anak-anak itu kan cenderung lebih liar gitu Iya, ya. iya. Maksudnya nggak kebaca nih tiba-tiba dia jongkok, tiba-tiba dia ndelosor minta mainan gitu kan. Nah, jadi kalau bisa saat mendesain dari layout pun kita juga harus mempertimbangkan apakah anak-anak ini tuh bisa leluasa bergerak di retail tersebut gitu. Jadi benar Oke. dibantu dengan meminimalisir sudutan-sudutan tajam. Jadi sirkulasi anaknya lebih lancar gitu kan. Kemudian tadi juga udah disebutkan sama Johan menggunakan warna-warna yang cerah, karena memang warna-warna cerah tuh menstimulasi anak-anak untuk bisa lebih aktif, Iya, cenderung betul. aktif bergerak gitu, kayak gitu-gitu. Oke. Bu, ngomong-ngomong soal sense of design nih. Saya barusan kepikiran nih, Bu.
kan ada kayak ya kita nggak perlu ngomongin juga soal siapa, tapi kan ada yang ngerjain maket atau ngerjain apa itu nggak selesai. Apakah ibu masih tetap bisa mengidentifikasi karakteristik orang tersebut? Contoh deh, ada maket nih yang aslinya di warnanya gimana, tapi ternyata pas maketnya jadi masih warna putih gitu bu. Ibu masih bisa mengidentifikasi siapa yang membuat nggak bu? Gitu. Bisa, karena gini, jadi kalau dalam ujian itu tuh yang kita nilai bukan hanya hasil akhirnya aja kan, tapi prosesnya. Jadi kita sinkronkan nih mulai dari prosesnya mahasiswa dari awal, dari analisa, dari konsep, dari pemilihan user data dan seterusnya sampai hasil market tuh apakah selaras sih pekerjaan dia. Bisa aja misal awalnya agak keteteran tiba-tiba bagus, nah itu kan mungkin bisa dipertanyakan gitu. Tapi ya memang itu tadi balik lagi yang kita nilai adalah satu kesatuan secara utuh si proses itu, bukan hanya hasil akhirnya gitu. Berarti nilainya 1 semester gitu bu? Betul, jadi misalkan ada teman-teman yang progresnya bagus banget, bukan market, tapi marketnya kurang, nah itu tetap bisa aja jadi bagus karena balik lagi yang kita nilai adalah proses mahasiswa itu gitu. Berarti jangan pernah absen pas asistensi ya bu? Oh iya betul. Apalagi asistensinya minggu lalu udah selesai sampai sini lah, kok pas minggu depannya asistensi lagi nggak ada progres sama sekali bu. Betul. Itu dinilai ya, adik-adik tingkat nih. Itu dinilai. Oke bu, kita masuk ke pertanyaan kelima. Ngomong-ngomong soal SOD, apalagi tugas yang paling disebut-sebut itu adalah nirmana bu. Sebagai interior designer, biasanya ibu sendiri menerapkan nirmana itu di elemen interior bagian apa? Kalau dari Bu Brain sendiri, apakah dinding atau plafon atau lantai? Mungkin spesifiknya kemana gitu Bu? Oke, karena sejauh ini saya kan lebih cenderung ke residensial ya. Retail ada sih tapi dikit banget. Jadi balik lagi saat kita memikirkan residensial ya yang paling krusial adalah layout itu sendiri. Iya, layout ya. Jadi dipertimbangkan apakah saat menata sebuah furniture di satu hunian itu tuh terlalu padat kah atau terlalu lowong kah, apakah sudah cocok dengan kebutuhan dan aktivitasnya gitu. Jadi paling sederhananya sih di layout. Selanjutnya nanti akan ngikutin sih. Dan tapi tetap aja sih di semua elemen di juga, semua elemen kepake ya Bu? Kepake pasti, cuman proporsinya lebih banyak mana. Iya itu yang saya maksud tuh. Tergantung proyeknya juga. Apakah waktu itu konsepnya yang lebih ditonjolin, berarti kalau konsepnya ditonjolin kira-kira apa ya, apakah warnanya, materialnya, atau mungkin pola lantainya gitu sih. Lebih fleksibel sih kalau lebih fleksibel project gitu. Kalau mahasiswa sih kayaknya kebanyakan lantai ya Bu, kalau boleh jujur ya. Saya gitu ngeliat project-project teman saya kok kebanyakan mereka tak tanyain ini studi bentuk dan segala macamnya naruh di mana, lantai. Gitu Bu. Oke. Masuk ke ya topik terakhir Bu. Mungkin ini lebih ke arah pesan dan ya pesan untuk mahasiswa B28 B29 yang lagi mengerjakan interior design 1 dan interior design 3. Itu apa Bu? Kayak memberikan mereka semangat boleh atau apa terserah Ibu. Kayak mau memberikan pesan ke mereka apa Bu? Siapa tahu mereka melihat nih. Oke, gitu ya. Pesannya adalah mungkin nikmatin aja dulu prosesnya. Memang agak berat dan susah sih, tapi kalau misalkan kita menikmati prosesnya, pasti hasil akhirnya akan bagus. Gitu. Iya, itu ya guys, sudah disemangatin Bu Brain. Sama nih. Ada satu lagi. Apa tuh Bu? Setiap saya ngajar di semester awal gitu ya, saya selalu nanyain tentang teman-teman apa sih alasan kalian memilih jurusan desain interior gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian tahu nih alasannya kamu milih ini, kalau misalkan mungkin ya di suatu saat kamu merasa ingin menyerah atau capek atau pusing, kamu akan balik lagi ke reason pertama kamu nih gitu. Oke. Oh, saya ada ini nih. Oke, saya lanjut gitu sih. Oke. Jangan pernah menyerah ya guys. Semangat buat adik-adik tingkat. Adik-adik. Betul. Kalau ada B27 yang nonton, ya semangat buat magangnya ya. Ya. Oke. Gitu. Mungkin sudah, itu adalah 6 pertanyaan yang sudah saya berikan Bu. Terima kasih atas waktunya dan juga ya pandangannya soal SOD. Mungkin untuk ada yang calon-calon mahasiswa nih Bu yang mau daftar di interior ataupun dunia desain yang lain, mungkin mereka akan tercerahkan gitu Bu. Amin. Oke. Ya. Oh, tadi kan
Saya mau nambahin sedikit lagi. Boleh Bu, boleh banget. Kalau tadi kan pesan-pesan buat adik tingkat Iya, B28, B29. Nah, ini adalah salah satu sedikit untuk teman-teman yang mungkin akan ke interior. Jadi mungkin banyak isu yang beredar, apakah desain interior menakutkan, apakah mata kuliahnya menakutkan. Balik lagi tadi ya, kita tuh nggak hanya menilai hasil akhir kalian gitu, tapi kami dan saya tuh menilai prosesnya. Jadi jangan takut, misalkan tapi saya nggak bisa gambar, tapi saya nggak bisa desain, nggak apa-apa, itu akan berproses dari awal sampai akhir. Dan coba bisa ditanyakan ke kakak-kakak tingkat lainnya, pasti juga mereka desainnya berprogres dan pasti jadi bagus. Betul. Jadi nggak perlu takut, karena memang tadi ya skill itu tuh perlu diasah dan dilatih gitu. Jadi bukan bakat. Jadi tenang aja. Dan kami para dosen akan membimbing teman-teman semua gitu. Iya, saya juga kebetulan Bu, awal masuk interior juga mikir, aduh minder nih sama gambaranku segala macam. Tapi setelah mulai berprogres kayak, oh aku menemukan nih dalam tanda kutip jati dirinya, kayak, oh ini desain yang saya bisa, ini adalah karakteristik saya, dan ya puji Tuhan bisa dapat IPK-nya lumayan bagus. Ya sip, alhamdulillah. Iya. Oke, terima kasih Bu Brain untuk waktunya ya, dan juga semangat-semangatnya buat adik tingkat dan juga mungkin calon mahasiswa yang mau masuk di interior. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Kak Johan. Iya. Loh, Fit, ininya belum kamu